Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini saya kedatangan barang yang baru saya beli ya, smartphone baru saya beli Neo 3, Nubia Neo 3. Ini varian termurahnya, kalau yang tertingginya Nubia Neo 3 GT ya. Ini harga jualnya di 2,5 juta, 2,499 ribu normalnya, tapi kalau bisa masa promo itu lebih murah di 150 ribu, 2,349 ribu. Dan untungnya ini saya mendapatkan bagian yang eksklusif gift box-nya ya, dimana Nubia ini sponsor dari eSport Geek. Oke, tampilan boxnya terlihat rame ya, penuh warna, dan ini cukup besar juga. Saya juga belum tahu pasti isinya apa aja. Langsung aja deh, ini saya buka untuk dusnya. Kita lihat apakah yang didapatkan. Ah, sembarang aja lah ya bukanya ya, gak usah rapi-rapi banget. Oke, lalu bukanya dari mana lagi nih? Diangkat ya. Oke ya, diangkat. Ini saya singkirkan dulu. Dan ini saya angkat dusnya. Apakah ada? Tidak ada lagi ya. Oke, saya angkat dusnya. Iya, ini ya. Langsung aja saya buka, dan di dalam spesial ataupun gift boxnya ini yang kalian dapatkan. Oke, yang pertama mendapatkan apa ini? Oh, yang paling besar dulu ini jersey-nya ya, jersey dari Geek. Sebentar, oh ini bisa sah. Oke, ini saya singkirkan aja deh. Sebentar, saya singkirkan dulu. Ya, ini jersey dari eSport Geek. Sebentar. Dan ya itu sebenarnya ada sih. Ukurannya apa ini ya? Ukurannya XL yang saya dapat ini, terbalik ya, samar-samar XL. Oke, semoga muat sama saya. Terus ini ada lagi apa ini? Kartu yang buat saya sih nggak penting. Terus ada ya ini kayak finger, saya lupa istilahnya namanya apa, finger biar lebih licin saat main game. Terus diberikan yang namanya cooler, magnetic radiator. Oh, berarti dia akan nempel ya, nanti akan saya coba. Good, ini dia bentuk coolingnya. Oke, terus yang kalian dapatkan lagi hardcase ya. Hardcase-nya keren, beda. Saya nggak tahu di dalam ini apakah dapat hardcase lagi. Ya, saya singkirkan dulu. Dan ini dia smartphone-nya, agak susah juga. Harus dibuka gini ya. Dan inilah yang kalian dapatkan dalam paket penjualannya. Saya singkirkan dulu. Oke, ya ini dia yang kalian dapatkan. Dan ini salah satu ya, kalau nggak salah itu ada 6 atau 5. Cuma dapat salah satu saja. Ya, ini kalian dapatkan dalam paket penjualan. Jika kalian membeli, mendapatkan spesial gift box-nya. Oke, rame, bagus juga, harganya nggak naik ya. Dan saya singkirkan dulu, ini saya biarkan di sini. Dan ini dia untuk smartphone-nya ya. Sebentar, ini saya ganti kameranya agar lebih dekat ya. Seperti ini dia untuk boxnya ya. Kalau kalian nggak dapat gift boxnya ya, ini dia bentuk boxnya. Di sini juga terlihat ramai, didominasi warna kuning dan hitam ya. Terus di bagian kirinya itu ada Nubia Neo 3 5G. Terus di sini ada beberapa spesifikasi yang diunggulkan. High refresh rate-nya 120 Hz di layar seluas 6,8 inch. Fast charging 33 watt dengan baterainya ini 6000 mAh. Lalu di sini ada dual shoulder triggers. Apa ini? Precise control, customize operation. Kalau saya sih nggak akan saya pakai karena nggak pernah terbiasa. Terus ada stylish desainnya, giving great mecha look with dynamic lighting. Oke, itu terus di bagian atas ini barcode dan QR code ya. Ini dia, saya nggak tahu dapat warna apa. Oh, ternyata saya dapat warna shadow black. Jadi kalau di gift box ini nggak bisa milih warna ya, random dikirim. Ini dia Nubia. Dan di bagian sini ada lagi spesifikasinya ya. Sudah 6,8 resolusi Full HD, terus kameranya 50 megapiksel di belakang, depan 16 megapiksel, terus OS-nya Android 5. Masa sih Android 5? Platformnya dia menggunakan UniSoC T8300, terus ini lagi fitur-fiturnya, terus baterainya 6000 mAh, interface Type-C, earphone port, dia ada port jack audio ya, terus nano dan micro SD. Jadi ada 3 slot untuk SIM tray-nya, dan ini sama
Oke, ini ada yang kurang. Terus ada nih Smart NFC, AI Assistant, terus DTS Ultra dan IP54 Talk and Durable. Ya, berarti IP54 ini tahan akan cipratan air. Oke, terus ini langsung aja saya buka dusnya. Di dalamnya itu kalian akan mendapatkan yang namanya smartphone-nya pastinya ya. Saya singkirkan dulu, lalu di sini itu tidak ada apa-apa. Oke, ini dia bukanya begini. Panduan cepat, terus ini ada yang namanya kartu garansi, SIM ejector. Oke, ternyata diberikan case lagi, tapi ini hard case ya, bukan soft case. Kalau buat saya sini kurang suka hard case-nya karena tidak benar-benar melindungi sisi smartphone-nya ya. Jadi kalau kalian beli smartphone ini tanpa gift box-nya ya, jadi harus kudu hati-hati ya dalam membawa smartphone ini ketika dimasukkan ke dalam tas. Saya singkirkan lagi, di sini ada kabel charger, USB-C to C. Ternyata ya sudah pakai USB-C to C, dan ini kepala chargernya 3. Aduh, kok kayak apa ya? Jelek banget deh bungkusnya ya. Kayak kesan mewahnya itu hilang ya. Plastiknya ini loh yang bikin mana sih? Oke, ini dia. Masih dibungkus lagi, saya baca dulu sebentar ya. 33 watt, 5 sampai 11 volt, terus 3, ampere ya. Semoga kalian terbaca di sini ya, di bagian paling bawah. Oke, itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia untuk smartphone-nya, masih dibungkus plastik. Langsung aja saya buka. Bisa nggak kayak gini cara bukanya? Oke, dan ini saya buka dulu. Oke, sudah terbuka, dan seperti ini dia untuk desain back covernya. Apa ya? Ya, desain-desain mecha ala HP gaming, tapi ini kalau buat saya sih sayangnya finishing glossy-nya ini akan mudah membuat smartphone-nya ini mudah kotor ya, karena sidik jari. Mana tadi hardcase-nya? Saya coba pasang dulu ke hardcase-nya. Oke, ini dia penampilannya ya. Keren sih sebenarnya, tidak membuat smartphone jadi kayak tebalnya itu terlalu terasa. Oke, ini terus saya buka lagi. Ini saya malasnya kalau hardcase model begini tuh agak susah bukanya ya. Dan biasanya ini kalau yang kayak yang sudah-sudah kan biasanya Infinix itu mudah patah. Di saya sih berapa kali sih ada yang patah ya setiap HP-HP yang menggunakan hardcase seperti itu. Dan ini dia smartphone ini saya nyalakan dulu untuk pertama kali. Oke, sambil menunggu di atas ini ada satu buah mikrofon ya, ada satu buah mikrofon di sisi ini, ada untuk solder triggernya ya di kiri kanan ini. Semoga kalian kelihatan. Terus ini ada tombol power. Terus di bagian bawah ini ada speaker, terus USB Type C, ada mikrofon lagi. Di bagian kiri ini ada yang namanya volume serta SIM tray-nya yang 3 slot tadi ya. Dan ini sudah berhasil masuk. Keterangan ini saya atur dulu, nanti saya kembali lagi. Oke, sudah beres. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari Nubia Neo 3 ya. Ketika saya swap, di sini ada beberapa aplikasi sudah terinstall. Facebook, Mobo Reels, WPS Office, Booking. Terus ketika saya swap, dia tidak ada ini ya, apa sih istilahnya, aduh tiba-tiba saya lupa app drawernya saya itu. Dan ini dia, dan untuk yang namanya pengaturannya itu sendiri, dia itu sebentar ya, storage dia sudah tergunakan 33 GB ya dari 200. Aduh, masih keterangan ya, semoga kebaca. 33 GB yang sudah terpakai dari 256 GB. Lalu yang bisa saya sampaikan lagi di about phone-nya, di mana dia sudah menggunakan Android 15, dan ini dia untuk Nubia ini saya belum tahu pasti. Dia akan kebagian beberapa kali Android. Buat yang paham boleh untuk tulis pada kolom komentar. Kalau saya cek postingan Nubia Indonesia di Instagram mereka itu belum ditulis ya. RAM-nya 8 GB dan bisa ditambah RAM ekspansi ataupun RAM virtualnya 12 GB. Dan dia ini menggunakan MyOS 15 untuk tampilan antar mukanya.
Sekarang akan saya tunjukkan di AIDA 64 sisa RAM-nya itu sekitar berapa di sistemnya itu. Oke, 3,4 giga ya. Berarti ini di atas 50% termakan RAM-nya yang tergunakan. Terus Bluetooth-nya 4 plus. Ini chipsetnya tidak tunjukkan, Uni SoC T8300 ya. Terus ketika saya swipe lagi, ini sudah Full HD. Terus refresh rate-nya ini ya 120 Hz. Terus saya swipe lagi telepon, ini baterainya 6000 dan ini Android 15 udah. Kamera utamanya secara default 13 megapiksel, berkat processing pixel binding bisa menghasilkan kualitas foto menggunakan kamera 50 megapiksel. Aduh kok, waduh, waduh. Ya itu tadi ya. Terus ke device info, dia itu sudah menggunakan UFS ya. Kalau saya baca dari Kimofil, dia itu menggunakan UFS 3.0 dan RAM-nya itu LPDDR4X. Kategori oke untuk performa yang dihadirkan ya. Terus di DRM info, kok banyak nggak bisa kebuka ya. Oke, multitouch-nya, multitouch. Oh, tidak bisa juga. Kenapa ini? Saya lanjut lagi di DRM info, dia sudah menggunakan Widefine. Widefine L3 loh, bukan L1. Jadi ini nggak bisa menikmati streaming film melalui Netflix dalam kualitas HD. Oke, buat saya ini poin kekurangan ya. HP 2 juta loh. Terus multitouch-nya ini saya nggak tahu berapa jari. 10 jari ya, 10 jari multitouch ya. Dengan kerapat pixelnya itu 400 dpi ya, kategori mampu memberikan ketajaman yang terbilang bagus di kelasnya. Lalu di kameranya, sekarang ke kamera. Oke, sebelum kamera saya akan coba dulu untuk sensornya kali ya. Sensor fingerprintnya seperti ini ya, ini kategori cepat. Lalu untuk face unlock-nya, oh agak susah nih. Ya sangat disayangkan ya, valid to verifikasi. Untuk fingerprintnya masih oke. Sekarang akan saya coba untuk kameranya, saya tunjukkan di sini ada AI Cam Sport. Sport ini apa saya juga belum tahu. Ada Pro, Pro-nya tidak bisa digunakan pada kamera untuk perekaman video. Ini apa nih? Oh ini refresh, saya kira tadi bisa dipindah ke kamera depan juga. Kamera family-nya di sini ada time lapse full size. Time lapse-nya ini dia oke, bisa mengatur kecepatannya ya, ada interval kecepatan dan waktu perekamannya juga. Oke, good. Terus terus di sini itu kalian akan menemukan full size dokumen panorama multi exposure dual capture ya. Bisa oke, untuk capture-nya ini hanya video saja. Terus dia harus tekan lagi monocolor dan vlog ya. Terus ketika saya swipe sport videonya ini dia bisa di hanya full HD 30 frame per second ya. Ada ultra steady juga, tapi dia hanya full HD 30 frame per second. Di kamera depannya ini videonya tidak ada ultra steady-nya ya. Terus ketika saya swipe ada naik, mode naiknya tidak bisa digunakan pada kamera depan. Oke, standar berarti ya. Untuk fitur kameranya di harga 2 jutaan sih kurang lengkap. Banyak sih banyak, tapi bukan yang lengkap banget kategorinya ya. Dan untuk hasil fotonya itu seperti ini. Sekarang akan saya coba untuk semprotkan air, apakah ini layarnya bisa dioperasikan atau tidak. Ketika basah, oke, ternyata ini bisa dioperasikan. Oke, ini hal yang bagus di HP gaming 2 jutaan dan bisa saya sedikit berikan kesimpulan singkat saja ya. Ini kesimpulan pandangan awal aja ketika saya menggunakan smartphone ini. Nanti akan saya bahas untuk lebih lanjutnya. Ini smartphone yang bagus di harga 2 jutaan, khususnya under 2,5 juta. Di harga tersebut kamu akan mendapatkan yang namanya HP dengan performa yang terbilang ngebut ya, performa gaming. Yang dimana untuk skor Antutunya kategori tinggi juga ya, di 483 ribuan poin. Ini termasuk angka tinggi untuk HP di harga 2 jutaan. Selain performanya ngebut, baterainya juga besar 6000 mAh, jadi kamu bisa mendapatkan pengalaman lebih lama ngegame. Pengisiannya juga termasuk kategori bisa diandalkan 33 watt, kategori cepat. Kameranya sih buat saya untuk fiturnya sangat disayangkan.
nggak cukup lengkap ya, khususnya di mode naik ini hanya tidak bisa digunakan pada kamera depan. Dan tadi juga Widevine L3 kurang cocok buat kalian yang senang streaming film melalui Netflix ataupun HBO Go di smartphone ini, karena nggak bisa menampilkan kualitas HD. Itu aja yang bisa saya bagikan. Layak beli, jujur ini termasuk smartphone yang layak untuk dibeli, khususnya buat kalian yang memang yang fokusnya buat nge-game ya, khususnya game-game menengah ke bawah ya. Kalau game-game berat PUBG, mungkin Genshin, itu ya bisa dimainkan pada pengaturan, jangan dipaksakan mentok ke kanan. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton. Punya pertanyaan tulis saja pada kolom komentar. Selama smartphone ini di saya, akan saya jawab ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Sekarang akan saya coba untuk bermain Mobile Legends di smartphone ini. Pengaturannya itu ada di high frame rate super, terus grafiknya di ultra ya. Dan di setiap kalian buka game, Nubia Neo 3 ini disematkan yang namanya fitur game space. Di sini kamu bisa mengatur apa aja yang sesuai dengan game pastinya ya. Seperti ini, RGB mau dinyalakan bisa. Ya, seperti ini. Dia ada RGB, ini warnanya merah sebenarnya, bukan orange ya. Terus ada juga untuk blok notifikasi seperti telepon dan info, yaitu seperti saya lakukan ini untuk mengaktifkan FPS ya, supaya terlihat FPS-nya yang dihasilkan berapa. Oke, itu dia, dan langsung aja deh ini saya mulai permainannya. Oke, ini sudah masuk menit ke 11 ya. Tidak ada kendala yang saya temukan, walau ada beberapa kali perang agak ramai 3 lawan 2 itu turunnya di 70-an. 70-annya pun bukan yang 70-an rendah ya, dia masih di atas 75 semuanya. Good, seperti ini saat ini dia turun, agak ramai gini, turun ke 59 ya. Bisa kalian lihat tadi, terbilang cukup ramai tadi perangnya. Wah. Iya, turun ke 62 dan gua mati. Oke, 62 turun tadi tidak apa ya, tidak terasa banget untuk kayak frame drop-nya, untuk kayak jatuh langsung jatuh gitu, masih tetap nyaman ini. Saya rasakan main game ini walaupun tadi perang agak ramai. Buat saya ini masih kategori bagus, dan memang di sini di bagian belakang kamera ini udah mulai terasa hangat ya. Ya, terlihat lagi ya tadi flicker ulti langsung turun ke 72, dan tapi langsung balik lagi kalau keadaan sudah normal, langsung balik lagi ke 90. Oh, ini agak ramai 72 ya. Itu dia untuk game Mobile Legend. Dan untuk suhunya ini dia yang dihasilkan itu di angka 42 ya, 42,2, masih kategori wajar ya untuk game sekelas Mobile Legend dimainkan pada pengaturan tertingginya. Itu tadi untuk game Mobile Legend, intinya oke. Main game ini maklum juga ya tadi grafiknya saya buat untuk ke kanan, mungkin akan lebih nyaman lagi jika grafiknya kalian turunkan atau menggunakan grafiknya itu sesuai yang disarankan. Yang ini nih medium, ada tanda jempol, mungkin akan membuat FPS lebih stabil, khususnya saat ada momen perang-perang yang rame dekat base utama ya. Itu sih kalau dari saya ya. Itu dia untuk main game Mobile Legends. Saya lanjut lagi untuk main game berikutnya. Untuk game selanjutnya ini saya coba PUBG M ya, dimana untuk pengaturannya ini grafiknya di smooth, terus frame rate-nya ultra. Kalau paling tingginya hanya di HD saja dengan grafik high. Saya buat di sini saja ya, grafik smooth, frame rate ultra, agar mendapatkan refresh rate ataupun ya refresh rate lebih tinggi ataupun lebih smooth ya. Dan untuk resource-nya sih kalau yang kayak penting-penting di sini itu udah saya download semua. Saya nggak tahu ini ada tambahan apa lagi ya dari 27, ambil 28, dan yang ke download dari sini ada 9 GB ya. Oke, dan saya akan coba langsung yang pertama itu gyroscope-nya ya. Ini saya akan tunjukkan mengenai kualitas gyroscope-nya ya. Oke, ini termasuk akurat banget ya kualitasnya. Saya diamkan dulu.
Karena saya gerakan ke atas ya benar-benar mengikuti pergerakan tangan saya nih ya. Kanan kiri, atas bawah, kanan kiri, atas bawah, tembak. Ya, buat saya untuk garis skopnya bagus. Oke, gini-gini nih udah gua nggak paham lagi nih. Dari mana kira-kira? Ah, teman gua jauh banget lagi. Intinya untuk main PUBG di sini dia tuh di 40 fps ya. Oke, dia pergi, langsung kita ke safe zone. Ya, dia mentoknya di 40 fps dan sejauh ini sih buat saya nyaman ya main game ini. Waduh, dari belakang cuy. Oh, thank you banget loh. Oke, di situ ada yang mati tuh. Ya Tuhan, gue yang kena dong. Temen gue di mana? Ya udahlah, selesai. Oke, selesai itu aja untuk PUBG dan suhunya adem juga ya di 40,6 ya. Intinya ini smartphone bagus dan untuk FPS-nya juga nggak di limit ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Focus Pro misalkan itu kan di limit tuh, ini enggak. Dan buat saya ini cocok buat kalian yang ingin mencari smartphone under 2,5 juta, lebih mementingkan performa ya. Itu aja, terima kasih, bye.